Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Rasulullah merupakan seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Rasulullah memulai penyebaran ajaran agama Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Beliau sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan para rasul sebelumnya. Nah, di sini saya akan bahas isi pesan dari khutbah Rasulullah yang terakhir. Apa sih pesan yang disampaikan Rasul dalam khutbahnya? Mari kita cari tahu. Sebelum kita lanjut ke khutbah Rasulullah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu peristiwa sebelumnya, yaitu Haji Wada. Hajjatul Wada atau haji perpisahan merupakan haji terakhir Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi. Tujuan Nabi keluar dari Madinah menuju kota Mekah selain untuk menunaikan ibadah haji, beliau ingin menyampaikan pelajaran-pelajaran penting kepada kaum muslimin tentang syariat Islam dan manasik haji, menunaikan kesaksian dan menyampaikan amanat. Di samping itu, Nabi juga bertujuan memberikan pesan-pesan terakhir dan menghilangkan segala macam pengaruh jahiliyah yang belum sempat dibersihkannya. Khutbah dan pengarang yang diucapkan oleh Nabi di hari Hajjatul Wada dianggap sama dengan 1000 khutbah dan 1000 pengarahan di lain kesempatan. Di tempat itu setiap orang yang belum mengerti dapat belajar, orang yang lupa dapat ingat, orang yang malas dapat berubah jadi semangat, dan orang yang lemah berubah menjadi kuat. Haji ini di samping dikenal dengan nama Haji Wada, dinamai juga dengan beberapa nama lainnya. Yang pertama, Hajjat al-Islam, karena inilah haji Nabi yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam. Yang kedua ada Hajjat al-Balagh atau haji penyampaian, karena dalam khutbah Nabi SAW ketika berhaji ini salah satu yang beliau tanyakan pada jemaah adalah, apakah aku telah menyampaikan, yakni ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah Hajjat at-Tamam atau haji kesempurnaan. Ini dikarenakan pada hari Arafah saat Nabi wukuf turun penegasan Allah tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya dalam surat Al-Maidah ayat 3. Pada tahun ke-10 Hijrah sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah atau 2 tahun setelah Fathul Makkah, kaum muslimin bergerak menuju padang Arafah. Nabi dan kaumnya kemudian tiba di Namirah atau sebuah desa sebelah timur Arafah. Dalam buku sejarah hidup Muhammad karya Muhammad Hussein Haikal dijelaskan di desa itu telah dipasang sebuah kemah Nabi atas permintaannya. Saat matahari sudah tergelincir, Nabi berangkat lagi ke bilangan Urana. Di tempat itulah manusia dipanggilnya. Saat berada di atas unta, kemudian Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya dengan suara lantang yang oleh Hussein Haikal disebut sebagai khutbah Arafah. Setelah mengucapkan syukur dan puji kepada Allah dengan berhenti pada setiap kalimat Rasulullah berkata, "Wahai manusia sekalian, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu, kalau sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini, tidak lagi aku akan bertemu dengan kamu sekalian. Saudara-saudara, bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci buat kamu. Seperti hari ini dan bulan ini yang suci sampai datang masanya kamu sekalian menghadap Tuhan. Dan pasti kamu akan menghadap Tuhan. Pada waktu itu kamu dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu. Ya, aku sudah menyampaikan ini. Barang siapa telah disertai amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Bahwa semua riba sudah tidak berlaku, tapi kamu berhak menerima kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang lain, dan jangan pula kamu teraniaya. Allah telah menentukan bahwa tidak boleh lagi ada riba, dan bahwa riba Abbas bin Abdul Muthalib semua sudah tidak berlaku. Bahwa semua tuntutan darah selama masa jahiliyah tidak berlaku lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang kuhapuskan ialah darah Ibnu Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muthalib. Kemudian daripada itu saudara-saudara, hari ini nafsu setan yang minta disembah di negeri ini sudah putus buat selama-lamanya. Tetapi kalau kamu turutkan dia walaupun dalam hal yang kamu anggap kecil, yang berarti merendahkan segala amal perbuatanmu, niscaya akan senanglah dia. Oleh karena itu, peliharalah agamamu ini baik-baik. Saudara-saudara, menunda-nunda berlakunya larangan bulan suci berarti memperbesar kekufuran. Dengan itu orang-orang kafir itu tersesat pada saat tahun mereka langgar, dan pada tahun lagi mereka tak sucikan untuk disesuaikan dengan jumlah yang sudah disucikan Tuhan. Kemudian mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah dan mengharamkan mana yang sudah dihalalkan. Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Jumlah bilangan bulan menurut Tuhan ada 12 bulan. 4 bulan diantaranya ialah bulan suci, 3 bulan berturut-turut, dan bulan Rajab itu antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban.
Kemudian daripada itu saudara-saudara, sebagaimana kamu punya hak atas istri kamu, juga istrimu sama mempunyai hak atas kamu. Hak kamu atas mereka ialah untuk tidak mengizinkan orang yang tidak kamu sukai menginjakkan kaki ke atas lantaimu, dan jangan sampai mereka secara jelas membawa perbuatan keji. Kalau sampai mereka melakukan semua itu, Tuhan mengizinkan kamu berpisah tempat tidur dengan mereka, dan boleh memukul mereka dengan suatu pukulan yang tidak sampai mengganggu. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu, maka kewajiban kamulah memberi nafkah dan baktian kepada mereka dengan sopan santun. Berlaku baiklah terhadap istri kamu, mereka itu kawan-kawan yang membantumu, mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai amanat Tuhan, dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Tuhan. Perhatikanlah kata-kataku ini saudara-saudara, aku sudah menyampaikan ini. Ada masalah yang sudah jelas kutinggalkan di tangan kamu, yang jika kamu pegang teguh, kamu takkan selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wahai manusia sekalian, dengarkan kata-kataku ini dan perhatikan. Kamu akan mengerti bahwa setiap muslim adalah saudara buat muslim yang lain, dan kaum muslimin semua bersaudara. Tapi seorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali jika dengan senang hati diberikan kepadanya. Janganlah kamu menganiaya diri sendiri. Ya Allah, sudahkah kusampaikan? Sementara Nabi mengucapkan itu, Robiah mengulanginya kalimat demi kalimat sambil meminta kepada orang banyak itu menjaganya dengan penuh kesadaran. Nabi juga menugaskan dia supaya menanyai mereka. Misalnya, Rasulullah bertanya, hari apakah ini? Mereka menjawab, hari Haji Akbar. Nabi berkata lagi, katakan kepada mereka bahwa darah dan harta kamu oleh Tuhan disucikan seperti hari yang suci sampai datang masanya kamu sekalian bertemu Tuhan. Setelah sampai pada penutup kata-katanya itu, Nabi berkata lagi, ya Allah, sudahkah kusampaikan? Maka serentak dari segenap penjuru orang menjawab, ya. Lalu Nabi berkata, ya Allah, saksikanlah ini. Nah, mari kita ambil inti dan pokok-pokok khutbah Rasulullah. Yang pertama, sesungguhnya darah, aliran, harta benda kalian adalah mulia. Kehormatan diri kalian terpelihara, haram bagi orang lain sampai kalian menemui Tuhan. Dan suci sebagaimana sucinya hari ini atau Arafah, sebagaimana sucinya bulan ini atau Zulhijjah, dan seperti sucinya negeri ini atau tanah haram ke Makkah dan sekitarnya. Yang kedua, barang siapa memegang amanah di antara kalian, maka hendaknya mengembalikan amanah itu kepada pemiliknya yang berhak. Yang ketiga, ingatlah, segala macam amalan dan tradisi jahiliyah telah berada di bawah telapak kakiku. Telah kuhapus seluruhnya yang tak sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, tuntutan utang darah yang terjadi di zaman jahiliyah sebelum Islam telah diampuni, dan tuntutan darah yang aku batalkan untuk pertama kalinya adalah darah Amir bin Robi'ah bin Al-Haris yang disusulkan oleh Bani Sa'ad kemudian dibunuh oleh Hizai. Yang kelima, riba adalah satu sistem ekonomi yang diharamkan Allah, dan aku memulainya dengan membatalkannya atau menghapuskan riba yang akan diterima oleh pamanku sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Yang keenam, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal berkaitan dengan urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka telah dihalalkan buat kalian. Dengan kalimat Allah, istri-istri kalian mempunyai hak-hak terhadap kalian, sebagaimana juga kalian mempunyai hak terhadap mereka. Oleh karenanya hanya kalian yang diperkenankan tidur bersama mereka dan menyentuh ranjangnya, dan mereka tidak boleh memasukkan seseorang yang tidak kalian sukai ke rumah kalian kecuali atas izin kalian. Yang ketujuh, semua orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin mengambil harta orang lain kecuali setelah mendapat pembenaran dari pemiliknya. Yang ke-8, sepeninggalanku janganlah kalian menjadi kafir lagi, di mana sebagian di antara kalian memerangi sebagian yang lain. Aku tinggalkan untuk kalian dua buah pusaka yang jika kalian tetap berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah sesaat untuk selama-lamanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya hadis. Yang ke-9, sesungguhnya setelah aku tidak ada lagi nabi, dan sesudah kalian juga tidak ada lagi umat. Oleh sebab itu aku berpesan kepada kalian agar tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan kalian, mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dengan ikhlas, dan mengerjakan haji di Baitullah, niscaya kalian masuk surga. Yang ke-10, Tuhan kalian adalah satu yang Maha Esa. Kakek kalian juga satu, karena kalian berasal dari Adam, dan Adam telah Allah ciptakan dari tanah. Orang yang paling baik atau mulia di antara kalian ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada keistimewaan bagi orang Arab atau bangsa yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Yang ke-11, Allah telah menentukan dan menetapkan hak menerima pusaka bagi keluarga yang meninggal dunia. Oleh karena itu tidak boleh berwasiat bagi penerima waris. Sesungguhnya laknat Allah bagi seorang yang mengakui menisbatkan diri bapak kepada yang bukan bapaknya, juga laknat dari malaikat dan seluruh manusia. Dan yang terakhir, kemudian pada waktunya kelak kamu semua akan ditanya tentang aku, apa jawaban kalian? Dengan kubur, kata Kiai Haji Ahmad Jamaah serentak menjawab, kami bersaksi bahwa engkau ya Rasulullah menyampaikan dan menyempurnakannya risalahmu. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit seraya berseru, ya Allah, saksikanlah. Rasulullah SAW 3 kali mengucapkan itu, dan yang menarik adalah sikap Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang senantiasa mengulang setiap ucapan Rasulullah dengan suaranya yang lantang. Selesai Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya itu, Nabi turun dari unta yang bernama Al-Qaswa. Nabi masih berada di tempat itu sampai pada waktu salat duhur dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya menuju Sakarat. Pada waktu itulah Nabi membacakan firman Allah kepada kaumnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Saat mendengarkan ayat itu, Abu Bakar nangis dan dia merasa bahwa risalah Nabi sudah selesai dan sudah dekat pula saatnya Nabi hendak menghadap Tuhan. Mari kita analisis dari segi kisah. Yang pertama, khutbah yang dilakukan Rasulullah terjadi pada tahun 10 Hijriah. Ini berbarengan dengan peristiwa Haji Wada. Yang kedua, khutbah ini disebut juga dengan khutbah Arafah karena tempatnya di sebuah desa sebelah timur Arafah. Yang ketiga, Nabi melaksanakan khutbahnya di atas untanya yang bernama Al-Qaswa. Dari segi sosial, Rasulullah mengingatkan bahwa semua umat adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian dan harus bertenggang rasa dalam berinteraksi. Yang kedua, Rasulullah juga menjadi contoh untuk berlaku tanggung jawab dan adil sebagai pemimpin. Dari segi akidah, Rasulullah menyampaikan pelajaran penting kepada kaum muslimin tentang syariat Islam. Nah, setelah mempelajari inti pesan Rasul saat berkhutbah, maka kita juga bisa mempelajari beberapa karakter Rasulullah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, solutif. Dalam menghadapi banyak persoalan, Rasulullah menjadi problem solver yang bijak. Yang kedua, tegas. Rasulullah juga sosok yang tegas dalam memutuskan sesuatu. Yang ketiga, bertahap. Dakwah Rasulullah dilakukan secara berproses dan bertahap, tidak secara tiba-tiba. Sebelum berdakwah, Rasulullah telah mengukir catatan pribadi yang baik dalam masyarakat hingga ia dijuluki Al-Amin atau terpercaya. Baru kemudian Rasulullah berdakwah. Yang keempat, menyayangi. Sikap ini menjadi salah satu karakter utama dalam misi dakwah Rasulullah. Banyak pesan Rasulullah tentang welas asih terhadap sesama makhluk. Dan yang terakhir, mengedepankan harmoni. Rasulullah tidak memaksa masyarakat menjadi masyarakat yang homogen. Yang ditekankan Rasulullah adalah harmoni. Meskipun masyarakat berbeda-beda, semuanya bisa berdampingan dan harus saling menghormati dan melindungi. Nah, itu tadi beberapa pesan Rasulullah saat khutbahnya yang terakhir. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari kisah ini, dan semoga kita dapat meniru akhlaknya Rasulullah dan menerapkan dalam kehidupan kita yang modern ini. Sekian itu kisah tentang khutbah Rasulullah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.